Penyelesaian soal untuk materi gelombang dan bunyi. Baik, misalnya ada soal sebuah gelombang panjangnya 25 cm dan cepat rambatnya 100 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Itu soalnya seperti itu. Seperti biasa, untuk mengerjakan atau untuk menyelesaikan permasalahan soal IPA, terutama bidang fisika, kita harus mengetahui dulu besaran-besaran fisika yang ada dalam soal. Kita identifikasi, ya, misalnya diketahui ini panjang gelombang 25 cm, disimbolkan dengan lambda 25 cm. Ini kita konversi dulu satuannya menurut SI. Satuan panjang itu adalah meter. 25 cm itu berarti 25 dibagi 100 meter. Hasilnya 0,25 meter. Nah, ini besaran panjang gelombang. Kemudian di sini juga ada besaran cepat rambat gelombang. Lambangnya adalah V. Diketahui V-nya 100 meter per sekon. Kemudian apa yang ditanyakan, permasalahannya apa? Ini yang ditanya adalah berapa frekuensinya. Jadi yang ditanya frekuensi lambangnya adalah F. Nah, kemudian kita biasakan bahwa untuk menyelesaikan soal kita harus tahu dasar teorinya. Ya. Jadi sebelum menjawab kita harus mengingat dulu apa rumus untuk mencari frekuensi. Jika diketahui besaran yang ada dalam soal itu, misalkan panjang gelombang dan cepat rambat. Nah, dari teori kita mengetahui bahwa frekuensi bisa dicari dengan cara rumusnya F sama dengan V per lambda. Nah, kemudian kita masukkan V-nya adalah 100 meter per sekon dibagi panjang gelombangnya adalah 0,25 meter. Nah, untuk mempermudah cara perhitungan matematis, ya, nah ini 0,25 meter ini sama saja dengan 25 per 100, ya, 25 per 100, sehingga bisa dihitung dengan cara 100 kali 100 dibagi 25, sehingga 100 dibagi 25 itu hasilnya 4, dikali 100 menjadi 400. Jadi frekuensinya setelah kita hitung menggunakan rumus itu didapat 400 Hz. Soal berikutnya misalnya suatu sumber getar memiliki frekuensi 200 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 3000 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Nah, dari soal ini kita harus mengetahui besaran-besaran apa saja yang bisa kita identifikasi. Ini kita lihat ada frekuensi, besarannya. Nilainya 200, satuannya Hz. Kemudian kecepatan, cepat rambat. Besarannya adalah cepat rambat gelombang. Nilainya 3000, satuannya meter per sekon. Kita identifikasi apa yang diketahui. Berarti F, frekuensi 200 Hz. Kemudian cepat rambat gelombang, simbolnya V, nilainya 3000 meter per sekon. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah berapa panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Seperti biasa, untuk bisa menyelesaikan permasalahan,
kita harus mengetahui dasar teorinya. Rumusnya lambda sama dengan V dibagi F. Sehingga dari situ kita tinggal memasukkan saja angka nilainya. F-nya adalah 200 Hz, V-nya adalah 3000 meter per sekon. Kita masukkan 3000 dibagi 200. Bisa kita sederhanakan menjadi 30 per 2. Sehingga hasilnya lambda adalah 15. Panjang gelombang satuannya menurut SI meter. Jadi panjang gelombang yang diperoleh adalah 15 meter. Baik, soal berikutnya, misalnya diketahui soalnya itu jika frekuensi suatu getaran 20 Hz dan panjang gelombangnya 25 cm, berapakah kecepatan rambatnya? Nah, seperti biasa kita identifikasi dulu besaran-besaran apa yang diketahui frekuensi, lambangnya F, berapa nilai frekuensinya? 20, satuannya adalah S. Kemudian berikutnya lambda. Panjang gelombang, lambangnya simbolnya adalah lambda. Berapa nilainya? 25. Satuannya adalah sentimeter. Nah, kita konversikan dulu nilai satuannya dari sentimeter menjadi meter. 1 sentimeter sama saja dengan 1/100 meter. Sehingga 25 dibagi 100 meter hasilnya 0,25 meter. Nah, setelah kita identifikasi besaran-besaran yang diketahui, kita juga harus tahu permasalahannya apa yang ditanyakan dalam soal. Ini kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah berapa kecepatan rambatnya. Kecepatan rambat lambangnya adalah V. Ini yang ditanyakan. Untuk bisa menyelesaikan soal dalam fisika, kita harus tahu dasar teorinya. Nah, kita harus paham rumusnya bahwa V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya ada diketahui 0,25 meter, F-nya ada diketahui 20 Hz, sehingga bisa kita hitung. V sama dengan 0,25 meter kali 20 Hz, sehingga V sama dengan 5 meter per sekon.